Pencegahan dan penyembuhan akibat serangan mikroorganisme patogen parasit. Salam semuanya, selamat bertemu kembali. Ini video bagian kedua, tentang membunuh serangan mikroorganisme patogen parasit yang secara langsung mempengaruhi seluruh sistem pendingin tubuh manusia. Penyakit parasit organisme ini merupakan penyebab terbanyak penderitaan dan kematian manusia. Inilah yang menghantui dunia. Wabah kota kuno, 430 hingga 426 sebelum Masehi. Pada tahun kedua Perang Peloponnesia, wabah-wabah meletus di Athena, menyebar ke Yunani dan Mediterania Timur. Dan 25% dari populasi meninggal. Wabah Antonin, tahun 165 hingga 180 Masehi, juga dikenal sebagai wabah Galen, membunuh sekitar 10% populasi Romawi. Wabah Siprian, tahun 250 hingga 271 Masehi, penyakit itu memakan 5.000 korban sehari. Wabah menyebar ke seluruh Eropa dan Afrika modern dan melenyapkan rakyat biasa dan kerajaan. Wabah Justinian, tahun 541 sampai 549 Masehi, pandemi wabah dunia lama pertama, penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Penyakit ini menyerang seluruh cekungan Mediterania, Eropa, dan Timur Dekat, yang mengakibatkan kematian sekitar 25 sampai 100 juta orang. The Black Death, tahun 1331 hingga 1353, juga dikenal sebagai pestilence, the Great Mortality, atau wabah, mengakibatkan kematian hingga 75 sampai 200 juta orang di Asia dan Afrika Utara, memuncak di Eropa dari 1347 hingga 1351. Wabah, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Pandemi wabah ketiga besar, dimulai di Yunan, Cina, pada tahun 1855 selama tahun kelima Kaisar Xianfeng dari dinasti Qing. Wabah pes ini menyebar ke seluruh benua, dan pada akhirnya menyebabkan lebih dari 12 juta kematian di India dan Cina, dengan sekitar 10 juta tewas di India saja. Pandemi flu, tahun 1889 hingga 1890, juga dikenal sebagai flu Asia, atau flu Rusia, adalah pandemi mematikan yang menewaskan sekitar 1 juta orang di seluruh dunia. Itu adalah pandemi besar terakhir di abad ke-19. Disebabkan oleh virus influenza A subtipe H2N2. Tifus di Rusia, tahun 1918 hingga 1922, epidemi terjadi di akhir Perang Dunia I dan pada saat Perang Saudara setelah Revolusi Bolshevik. Tifus merenggut sekitar 2 hingga 3 juta nyawa. Flu Spanyol, tahun 1918 hingga 1919, pandemi terparah sepanjang sejarah. Hal ini disebabkan oleh virus influenza A subtipe H1N1 dengan gen yang berasal dari unggas. Diperkirakan sekitar 500 juta orang atau sepertiga populasi dunia terinfeksi virus ini. Jumlah kematian diperkirakan setidaknya 50 juta di seluruh dunia. Flu Asia, tahun 1957 hingga 1958, disebabkan influenza A kurung buka H2N2, jenis baru. Ini pertama kali dilaporkan di Singapura pada Februari tahun 1957, Hong Kong pada April tahun 1957, dan di kota-kota pesisir di Amerika Serikat pada musim panas 1957. Perkiraan jumlah kematian 1,1 juta di seluruh dunia. Flu babi, tahun 2009 hingga 2010, disebabkan oleh virus influenza A subtipe H1N1 PDM09. Diperkirakan ada 60,8 juta kasus atau kisaran 43,3 hingga 89,3 juta. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2, SARS-CoV-2. Virus ini menyebar terutama melalui sekresi hidung dan mulut. Dari data WHO, pada tanggal 3 September tahun 2020, lebih dari 26 juta kasus telah dilaporkan di 188 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 863.000 kematian.
Cacar telah menjangkiti umat manusia setidaknya selama 3.000 tahun, membunuh 300 juta orang di abad ke-20 saja. Risiko kematian setelah tertular penyakit ini sekitar 30%, dengan angka yang lebih tinggi pada bayi. Dunia baru di belahan barat telah hancur akibat epidemi cacar di Amerika Utara tahun 1775 hingga 1782, yang disebabkan oleh virus variola mayor. Diperkirakan telah menewaskan hampir 11.000 penduduk asli Amerika di wilayah barat Washington saat itu. Wabah menyebar ke seluruh benua Amerika Utara. Di selatan, mencapai Texas, dan dari tahun 1778 sampai tahun 1779, New Orleans sangat terpukul karena daerah perkotaannya yang padat penduduk. Pada 1779 penyakit itu telah menyebar ke Meksiko dan akan menyebabkan kematian puluhan ribu orang. Pada akhirnya, epidemi telah melintasi Great Plains, mencapai sejauh pantai Pasifik Barat, sejauh utara Alaska dan selatan sejauh Meksiko, menginfeksi hampir setiap bagian benua itu. Kasus cacar endemik terakhir yang diketahui dilaporkan dan wabah itu segera terjadi di Somalia pada tahun 1977. Sebelum vaksin campak diperkenalkan pada tahun 1963 dan vaksinasi yang meluas, epidemi besar terjadi kira-kira setiap 2-3 tahun dan campak menyebabkan sekitar 2,6 juta kematian setiap tahun. Meskipun vaksin yang aman dan hemat biaya tersedia, pada tahun 2018, terdapat lebih dari 140.000 kematian akibat campak di seluruh dunia, sebagian besar di antara anak-anak di bawah usia 5 tahun. Malaria terjadi terutama di daerah tropis dan beberapa daerah subtropis di Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, Asia, dan Oseania. Malaria pada manusia disebabkan oleh satu atau lebih dari 4 parasit, Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, dan P. malariae. Malaria disebabkan pada manusia oleh 5 spesies parasit Plasmodium sel tunggal, eukariotik. Terutama Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax, yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Malaria menempati tempat unik dalam sejarah. Selama ribuan tahun, korbannya termasuk penghuni Neolitik, Tiongkok dan Yunani awal, keluarga kerajaan dan orang miskin. Pada abad ke-20 saja, malaria merenggut antara 150 hingga 300 juta jiwa, terhitung 2 hingga 5% dari semua kematian. Menurut laporan Carter dan Mendisk 2002. Pada tahun 2018, diperkirakan terdapat 228 juta kasus malaria di seluruh dunia, dengan perkiraan 405.000 dari seluruh kematian akibat malaria di seluruh dunia. Demam kuning disebabkan oleh virus hemoragik yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi. Nyamuk ini berkembang biak di dalam dan di dekat tempat tinggal manusia di mana mereka berkembang biak bahkan di air yang paling bersih. Kata kuning pada namanya mengacu pada penyakit kuning yang mempengaruhi beberapa pasien. Tidak ada yang tahu pasti, tetapi para ilmuwan percaya bahwa demam kuning telah melanda dunia setidaknya selama 3.000 tahun. Sebagian kecil pasien yang tertular virus mengalami gejala yang parah dan kira-kira setengah dari mereka meninggal dalam 7-10 hari. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, diperkirakan sebanyak 170.000 orang menderita demam kuning pada 2013, dan 60.000 orang meninggal. Pada 2016, wabah di Angola telah menyebar ke Republik Demokratik Kongo, dengan 3.867 kasus terduga di Angola dan 2.269 kasus terduga di DRC, sejak Desember tahun 2015. Penyakit virus Ebola disingkat EVD adalah penyakit mematikan dengan wabah sesekali yang terjadi terutama di benua Afrika. EVD paling sering menyerang manusia dan primata bukan manusia, seperti monyet, gorila, dan simpanse. Ini disebabkan oleh infeksi sekelompok virus dalam genus Ebola virus. Virus Ebola pertama kali dideskripsikan pada tahun 1976 di dekat Sungai Ebola di tempat yang sekarang menjadi Republik Demokratik Kongo. Sebagian besar kasus dan wabah penyakit virus Ebola telah terjadi di Afrika. Wabah Ebola tahun 2014 sampai tahun 2016 di Afrika Barat dimulai di daerah pedesaan di Tenggara Guinea, menyebar ke daerah perkotaan dan melintasi perbatasan dalam beberapa minggu, dan menjadi epidemi global dalam beberapa bulan. 2018, Demokrasi Republik Kongo, dahulu Zaire, Uganda, 3.470 kasus, 2.287, 66% meninggal. 2020, Demokrasi Republik Kongo, dahulu Zaire, informasi per tanggal 6 Agustus angka yang diberikan oleh DRC Kementerian Kesehatan melalui WHO, 73 kasus, 33 meninggal.
Organisme parasit secara fisiologis bergantung pada inangnya, yaitu sel hidup dari suatu organisme, untuk kelangsungan hidup dan manfaatnya untuk berkembang biak dengan cepat. Biasanya dengan mengambil makanannya dari atau dengan mengorbankan tuan rumahnya sampai mati. Di sini, saya akan memberikan cara pertolongan pertama yang efektif untuk pencegahan dan penyembuhan akibat serangan tersebut. Anda bisa melakukannya sendiri sebelum membutuhkan atau pergi ke dokter. Dengan mengetahui terlebih dahulu 3 gejala awalnya, yaitu menurunnya semangat, udara hangat keluar dari sistem pernafasan dan berkeringat dingin. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat dilihat pada bagian pertama. Sistem pendingin tubuh manusia. Penyakit mikroorganisme patogen parasit ini akan membuat panas tubuh meningkat cepat. Kenapa? Karena ia menumpang sel organisme lain di dalam pembuluh dan dengan mudah mendapatkan banyak makanan, khususnya protein. Dan membuat mereka tumbuh dan menyebar dengan cepat. Di sisi lain, metabolisme, imunoglobulin, juga membutuhkan banyak protein untuk meningkatkan aktivitasnya menghasilkan kekebalan guna mengatasi serangan antigen seperti virus atau bakteri. Peningkatan laju metabolisme menyebabkan peningkatan penimbunan ekskresi panas yang membuat panas tubuh juga meningkat. Di mana selain metabolisme normal, metabolisme yang terjadi tidak hanya menghasilkan lebih banyak kekebalan, tetapi juga berupaya untuk menghilangkan panas itu sendiri. Dan ketika parasit memasuki sistem saraf pusat, maka akan mengganggu sistem kendali otak. Ini membuat kita kehilangan gairah. Lebih parah lagi, jika kalah dalam perebutan bahan dengan parasit akan membuat daya tahan tubuh langsung menurun. Laju panas tubuh yang semakin meningkat dan tidak segera diatasi akan membuat aktivitas metabolisme semakin melemah juga. Karena sel darah dan sel organisme lainnya yang membantu proses metabolisme juga bermatian. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Selalu menjaga agar sistem pendingin tubuh manusia tetap berjalan dengan baik dan lancar. Di mana sirkulasi air harus tetap berjalan searah tanpa ada yang tertahan atau kekurangan, sehingga panas tubuh tetap pada zona termonetral. Dengan memulai memperbanyak minum air hangat 37-42 derajat Celcius atau 98,6-107,6 derajat Fahrenheit hingga tubuh mengeluarkan keringat hangat dan kerja otak bergairah kembali dan terasa segar. Untuk mempercepat dan memaksa keluar keringat hangat, Anda bisa melakukan gerakan pemanasan selama 5-15 menit. Atau Anda juga bisa berendam dalam bak air hangat. Jika tidak ada wadah boleh mandi langsung disiram dengan air hangat. Tapi sekujur tubuh harus terkena air hangat tersebut. Agar pori-pori kulit melembut dan air yang tidak berguna dapat keluar dengan lancar. Juga usahakan sambil tetap minum air hangat untuk memaksa pergantian segera dari dalam. Suhu air mandi berkisar antara 39-42 derajat Celcius atau 102,2-107,6 derajat Fahrenheit. Ataupun sehangat yang kita dapat tahan. Berendamlah selama 15-30 menit atau disiram dengan setidaknya 40 liter atau sekitar 8-9 galon air hangat.
Berendamlah 2 kali sehari selama 2 hari. Hasil akan langsung terasa setelah rendaman pertama. Jika mandi dengan disiram, lakukanlah 2 kali sehari selama 3-4 hari, dan hasil mulai terasa setelah mandi yang kedua. Mencampur garam atau limau pada air hangat juga sangat baik untuk kulit yang terhidrasi. Setelah minum air hangat dan atau setelah mandi air hangat, keringat akan segera keluar. Usaplah keringat dan gantilah baju jika telah basah oleh keringat. Ingat, jangan biarkan keringat menjadi dingin di baju dan air hangat tetap diminum terus. Anda bisa memberhentikan aktivitas ini kapan saja bila merasa telah benar-benar segar dan bugar. Yakni ketika perasaan Anda segar atau bergairah kembali dan panas tubuh Anda berkurang dan kembali normal. Ini juga menunjukkan bahwa kontrol otak telah berfungsi dengan baik kembali. Untuk hasil terbaik, tetaplah minum air hangat hingga 1-2 hari ke depan. Anda dapat mengurangi hangat air hingga 35 derajat Celcius atau 95 derajat Fahrenheit dan meminumnya seperti aktivitas normal. Tapi, tunggu dulu. Untuk perawatan untuk penyakit yang disebabkan kolaborasi antara virus dan bakteri, seperti cacar. Di mana virus ini membuat atau merubah bakteri yang ada juga menyerang tubuh atau sebaliknya. Campurkan air mandi dengan antiseptik, tepung havermut atau oatmeal, air rebusan pohon cimplukan, rebusan daun sirih, dan lain-lain. Kemudian kita harus segera mengeringkan tubuh setelah mandi dan juga mengoleskan obat pada kulit yang terinfeksi dengan obat pembunuh perkembangan bakteri. Disarankan untuk pencegahan saat terjadi perubahan cuaca ekstrim, bisa dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Untuk mencegah penularan Anda bisa melakukannya sekali sehari selama 3 hari berturut-turut dan kemudian minimal seminggu sekali. Dan untuk perlindungan tubuh bagian dalam, disarankan untuk pertama, mengkonsumsi makan dan minuman yang banyak mengandung antioksidan, antibiotik dan antibodi sangat membantu menghasilkan kekebalan tubuh. Tanya dokter jika Anda ingin langsung minum dengan obat. Kedua, minumlah oralit ringan, agar bahan pembuatan energi tetap terpenuhi. Ketiga, makan pisang yang masih segar pembuluh tapis, phloem-nya sangat baik untuk menutupi usus yang luka. Dan nutrisi yang dikandungnya juga sangat dibutuhkan metabolisme kekebalan tubuh, serta kadar seratnya yang tinggi merupakan anti diare. Nah, demikianlah cara pencegahan dan penyembuhan akibat serangan mikroorganisme patogen parasit yang langsung berimbas pada seluruh sistem pendingin tubuh manusia. Terima kasih atas semua kontribusi dan ilustrasi yang melengkapi video kedua ini. Dan terima kasih juga, Anda telah menonton video ini.